Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang Baleno 2023 Minor Change yang udah pakai head unit 9 inci plus kamera 360 OEM dari Suzuki India. Nah, seperti yang gue sempat bahas di video sebelumnya, jadi karena gue sebagai owner Baleno 2022 yang versi awal, yang versi disunat, yang pakai head unitnya itu mini, yang mereknya nggak jelas, dan gue sangat pengen banget untuk upgrade ke head unit yang OEM 9 inci plus kamera 360 ini. Nah, jadi waktu itu gue sempat ngajak beberapa member di grup Facebook Baleno 2022 yang udah terlanjur beli, yang pre-minor change, alias yang masih versi sunat. Nah, untuk WA ke Halo Suzuki untuk kasih saran dan request atau permintaan untuk adain program upgrade ke head unit yang 9 inci plus kamera 360, dan ternyata memang cukup banyak peminatnya yang pengen upgrade karena kan mereka mikir baru beli belum dari setahun ya, bahkan ada yang baru delivery itu akhir Juli, bahkan ada yang cuman baru 2 hari sebelum di Gias itu pengumuman ada yang minor change, dan mereka sangat kecewa karena ya baru banget bayar terus udah keluar yang baru yang cuman bedanya tuh dikit. Itu yang sebenarnya yang bikin agak kesel dan sakit hatinya tuh itu. Nah, ini cuplikan WA gua ke Halo Suzuki yang intinya gua request untuk ada program upgrade buat pembeli yang udah terlanjur beli Baleno 2022, dan katanya tanggapannya dari admin Halo Suzuki WA ini katanya bakal disampaikan ke pihak terkait dan nanti bakal dikoordinasiin. Kalau misalnya udah ada keputusan atau jawaban, nanti bakal disampaikan ke gua. Dan ini tanggal 31 Agustus, hari ini gue baru nerima balasan dari WA-nya Halo Suzuki tentang respon dari request gue yang sebelumnya. Ini gue bacain ya, terkait laporan untuk informasi mengenai apakah bisa dilakukan upgrade untuk head unit kendaraan yang Bapak Ibu Peter yang telah disampaikan melalui WhatsApp. Melalui layanan WhatsApp ini kami informasikan bahwa tiket laporan kami tutup karena berdasarkan informasi yang kami terima dari tim terkait, laporan Bapak Ibu belum bisa diproses karena saat ini belum ada informasi terkait solusi bagi pelanggan yang telah memiliki unit Baleno. Dan kami juga tidak merekomendasikan segala jenis modifikasi ataupun perubahan pada head unit. Jawaban yang menurut gue sangat mengecewakan dan gak ada solusi yang menguntungkan sama sekali untuk owner Baleno 2022 yang udah beli duluan gitu. Dibilangnya kan bahkan katanya nggak boleh melakukan modifikasi. Nah, sekarang gimana ya, kita ibaratnya udah diganti pakai head unit yang kurang bagus kualitasnya, mau upgrade pun nggak boleh, nanti katanya garansi hangus dan lain-lain. Sedangkan ya jujur sebetulnya gue kalau beli mobil pengennya tuh memang yang begitu beli udah lengkap lah, nggak usah nambah-nambah lagi gitu. Kadang-kadang gue tuh males kalau misalnya harus nambah-nambah lagi, pasti proses bongkar dashboard segala itu nanti ada klip yang patah atau apa, jadi begitu dipakai mobilnya ntar jadi bunyi-bunyi. Itu sebetulnya gue males gitu. Makanya yang sangat gue sayangkan, kenapa sih nggak dari awal itu masukin yang full spec aja. Nah, ini yang mirisnya gue sempet baca juga nih di artikel di Detik Auto. Ini judulnya Suzuki Baleno naik kelas usai disuntik 2 fitur baru. Yang sebetulnya nggak baru sih, karena di India itu kan udah ada dari 2022 awal. Waktu Baleno ini diluncurkan memang udah ada fitur yang bukan sesuatu yang baru justru. Dan ini bahkan media otomotif aja udah bisa menyimpulkan bahwa teknologi tersebut membuat kasta Baleno meningkat. Ini udah jelas banget gitu. Makanya gue sangat menyayangkan kenapa fitur sebagus ini tuh harus disunat gitu. Hanya demi penghematan atau demi supaya ngejar harganya lebih murah 3,9 juta. Dan ini yang lebih lucunya lagi, dari speech-nya Bapak Doni Saputra, ini Direktur Pemasaran 4-wheel dari PT Suzuki No Mobil Sales. Katanya bilang penambahan 2 fitur baru tersebut membuat Suzuki Baleno makin canggih dan nyaman dikemudikan. Dia mengaku itu merupakan hadiah untuk penggemar Baleno di Indonesia. Lah, terus kita yang dulu beli Baleno 2022 waktu pertama kali keluar itu bukan penggemar Baleno emang ya? Malah justru seharusnya itu pas awal itu dikasih yang full spec sebagai hadiah untuk penggemar Baleno, bukan
kayak sekarang gitu, di saat semua penggemar Baleno yang dulunya udah beli di awal malah jadi kecewa gitu. Memang di satu sisi gue apresiasi untuk responnya, karena banyak banget bahkan blogger-blogger otomotif juga yang bilang head unitnya memang nggak proporsional gitu, dan sekarang memang dimasukin yang full spec. Tapi ya apa kabar dengan yang udah terlanjur beli gitu, kenapa nggak ada solusi yang bisa bikin happy untuk owner Baleno yang beli di awal. Dan bahkan di artikel ini bilang, menariknya meski mendapat tambahan 2 fitur baru namun harga Baleno hanya naik sedikit. Kendaraan tersebut kini dibanderol 281 juta atau naik 3 jutaan dibanding model sebelumnya. Bedanya hanya 3 juta loh untuk menyunat kamera 360 dan layar sentuh yang sangat fungsional banget gitu. Kayak gimana ya? Gue dulu mikir kan mungkin bedanya 15 atau 20 juta oke lah gitu kalau misalnya naiknya segitu. Ini cuman beda 3 jutaan loh, 3,9. Nah ini gue mau nunjukin ada hal lucu lagi, yang ini adalah respon dari admin Suzuki_ID di Instagram, yang disitu gue protes soal head unit dan kamera 360 ini. Terus ini balasannya, "Hai Suzuki Family, jika kamu ingin melakukan tukar tambah untuk unit Suzuki kamu bisa menghubungi." Ya ampun, ini disuruh jual mobil yang lama demi yang baru. Ini gimana ya? Ini aneh banget solusinya. Mungkin mereka kira kita semua sultan ya, bisa beli mobil segampang itu gitu. Sedangkan ini aja gue beli mobil aja nabungnya berapa tahun gitu baru bisa kebeli ini. Terus gara-gara disunat sama Suzuki terus gue disuruh jual yang lama hanya dalam waktu kurang dari setahun, terus suruh beli yang baru lagi, yang mana diskonnya Suzuki itu gila-gilaan, bikin yang bekas itu jadi jatuh banget harganya karena yang barunya di diskonnya gede banget. Ini gue asli sih, aduh pengen ketawa tapi miris juga gitu. Masa disuruh jual mobil tukar tambah sama yang baru yang udah lengkap gitu. Kan aneh ya, maksudnya mobil ini buat gue nggak murah loh, harga hampir 300 juta kan. Nggak murah buat gue gitu. Ibaratnya kalau misalnya gue jual yang ini, entah diterima berapa gitu sama yang beli, karena gue sempet denger aja kemarin ada yang dapat yang manual itu di 220 loh. Kebayang mau jual bekas harganya berapa kalau barunya 220? Jadi udah jelas ini bukan solusi gitu. Beda halnya kalau misalnya kita beli handphone, terus setahun kemudian keluar yang baru serinya, mungkin kita hanya rugi sekitar 1-2 juta, oke lah gitu. Sedangkan kalau mobil, depresiasi tahun pertama itu bisa puluhan juta. Dan ini aduh, solusinya kok begini banget ya? Tapi memang yang gue lihat, fenomena perusahaan atau brand di Indonesia itu lebih menghargai pengguna baru atau user baru. Contohnya aja di bidang provider internet ya. Ini gue perbandingannya, waktu itu gue udah langganan di salah satu provider kurang lebih 5-6 tahun, dan itu harganya tiap tahun naik. Dan yang bikin miris justru tetangga gue yang baru pasang malah dikasih harga yang jauh lebih murah daripada gue, dan lebih cepat juga internetnya. Jadi gue mikir kayaknya loyalitas di Indonesia itu memang kurang dihargai. Jadi pelanggan baru atau user baru malah justru dikasih privilege yang harusnya itu malah dimiliki atau didapetin sama customer loyal yang udah lama langganan, harusnya dikasih harga lebih murah. Karena loyalitas itu kan sulit dicapainya ya. Misalnya berlangganan minimal 5 tahun, berarti kan kita harus nunggu 5 tahun. Tapi ini privilege justru dikasihin kebanyakan itu ke pelanggan atau ke user yang baru, yang notabene sebenarnya orang yang sama, pelanggan yang lama cuman daftar ulang. Contohnya kayak provider SIM card juga sama kan. Mereka mikir provider A itu bakal dapet customer baru, padahal enggak, customer lama tetap yang cuman beli SIM card baru. Mereka pikir bakal ngambil konsumen dari brand atau provider lain, tapi ternyata yang enggak, memang enggak seperti itu. Ya jadi gue masih berharap sih ada solusi yang bisa menyenangkan hati para pembeli Baleno 2022 yang edisi awal, yang disunat. Entah mungkin dengan program upgrade, nanti mungkin beberapa bulan ke depan gue bakal nunggu sih, karena memang nggak terlalu urgensi buat gue. Memang bisa beli head unit Android sendiri, bisa kok, karena
beberapa member dari grup Facebook juga yang udah tahu dapat jawaban dari Suzuki nggak ada program upgrade, dan katanya memang head unit dan kamera 360 itu nggak dijual terpisah dari mobil katanya gitu. Nah yang gue bingung kalau misalnya ntar head unit sama kamera 360 di unit yang minor change itu ada yang rusak, terus gantinya gimana? Apakah dari Suzuki nggak ada penggantian atau garansi gitu kalau misalnya rusak? Pasti kan nanti someday ada spare partnya kan? Ya gue sih jujur masih berharap untuk ada program upgrade di beberapa bulan ke depan. Semoga aja sih ini bisa didengar sama pihak terkait dari Suzuki Indonesia. Jadi kita sebagai owner Baleno 2022 bisa dapet solusi yang sama-sama menyenangkan untuk kedua belah pihak. Jadi kita sebagai yang udah awal antusias beli, tolong dong dihargain. Kita jangan dikecewakan gitu. Masalahnya ya balik lagi, kita dulu awal nggak dikasih pilihan untuk bisa beli yang full spec. Kita cuma dikasih satu pilihan, hanya pilih transmisi doang, tapi dari trim atau model itu sama sekali nggak ada pilihan yang full spec. Padahal kalau misalnya waktu itu awal Suzuki masukin ada yang full spec, gue yakin pasti bakal lebih laku yang full spec, apalagi cuma beda 3,9 juta. Itu sih yang gue nggak ngerti kenapa sih awalnya tuh harus disunat gitu. Gue bingung karena kalau dulu yang gue lihat dari Baleno hatchback yang 2017 itu justru yang pertama itu masuk full spec, walaupun dulu audionya memang belum yang touchscreen. Baru kemudian tahun berikutnya diganti yang touchscreen tapi aftermarket juga, bukan OEM dari Suzuki. Nah ini justru kenapa yang sekarang udah dapat OEM malah disunat gitu. Oke, sampai sini dulu videonya terkait tentang respon Suzuki soal upgrade head unit dan kamera 360 buat owner Baleno 2022. Saya dan beberapa anggota grup Facebook Baleno 2022 sangat berharap ada respon yang lebih baik dan kabar baik dari Suzuki Indonesia dalam beberapa bulan ke depan terkait dengan head unit dan kamera 360 ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.